Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bihi wa kana uqdatan min lisani yafqahu qawli ila hadrati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ila alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa nahnu bi amalikum sabarin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام الشيخ حفيظ حسن الأشعري رحمه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muasyarati. Dening kanika nerangakina agaul atau kalong-kolong kalaban rukun. Adabuha katsiratun. Adabuha dening tata kramana agaul atau berkumpul, bergaul. Min katsiratun panika banyak. Minha panika setengah dari kasirah. Talaqatul wajhi walinul janibi wal isgha'u ila hadithil ashir wal waqaru bila kibrin. Minha panika setengah dari kasirah. Jadi adabnya bergaul atau kita berkumpul dengan teman itu banyak, diantaranya minha talaqatul wajhi, hening memanis muah. Bagaimana sekiranya muah ini bisa manis, wajah ini bisa manis? Dengan cara tersenyum. Ya. Kalau misalnya kita kumpul-kumpul, kolong-kolong, sekancaan atau dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, itu jangan lupa kita harus senyum. Itu adab, itu tata krama. Senyum itu tata krama. Ya. Jadi bagian dari akhlak adalah senyum. Walinul janibi ben lemas lempung. Lemas lempung itu maksudnya yaitu lemah lembut. Nah ini kalau kalian nggak ngerti lemas lempung, apa lemas lempung? Lemas lempung ini padahal bahasa Madura. Kalian orang Madura tak tahu bahasa Nadibi, kan aneh. Ya. Lemah lembut. Nah, makanya sedia yang namanya itu pulpen itu biar kita tahu maksudnya apa itu walimul janib itu apa. Ya, maka ditulis nanti lemah lembut. Maka kalau kita bergaul dengan orang lain harus paling tidak harus lemah lembut. Wal isgha'u ila hadithil ashir, wal isgha'u ban ngedengaki ila hadithil ashir de bunah ashir pergaulan, mendengarkan perkataan di dalam pergaulan. Seperti contoh, seperti tadi malam. Ya, tadi malam kita rutinan Ratibul Haddad itu kan berkumpul gitu. Namanya berkumpul di situ adalah bergaul atau berkumpul dengan rukun. Atau ada misalnya rutinan yang lain, misalnya khataman Al-Qur'an kan kumpul. Nah, itu kan termasuk daripada muasyirah. Ya. Maka bagaimana sekiranya seseorang itu ada yang mendengarkan dan juga ada yang berbicara. Selama ada yang berbicara, maka adab kita yaitu isgha', mendengarkan seseorang yang sedang berbicara di dalam pergaulan itu. Ini contoh, ya. Contoh sekarang ini kita lagi ngaji kitab, kita kan berkumpul ini. Nah ini juga termasuk daripada muasyirah, bisa dikatakan majelis, bisa dikatakan taklim. Ya, ini kan kita sedang berkumpul.
ya, bergaul, berkumpul dengan rukun. Ya, maka tatkala ada seseorang yang sedang berbicara, ya, maka adab kita, tata krama kita paling tidak harus mendengarkan. Bukan yang sini ngomong, yang sana ngomong, yang sini ngomong, yang sana ngomong. Terus siapa yang mendengarkan? Ya. Jadi kehidupan itu seperti itu. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Makanya dari Sabun, kenapa kok ada polisi? Kenapa kok ada tentara? Kalau semua manusia menjadi polisi semua, terus siapa yang jadi maling? Kan begitu. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan ada yang kaya dan ada yang miskin. Kenapa kok seperti itu? Andai kata nanti dikayakan semuanya, terus siapa yang jadi yang miskin? Kalau nggak ada yang miskin, kita nggak bisa beramal. Kalau nggak ada yang miskin, kita nggak bisa sedekah. Ya kan? Dan itu kehidupan. Makanya kehidupan itu ada atas, ada bawah. Ada hitam, ada putih. Ada timur, ada barat. Ya. Ada suka, ada duka. Itulah kehidupan. Gak selamanya seseorang itu akan kaya terus, gak selamanya seseorang itu akan tertawa terus, gak selamanya orang itu akan sedih terus. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan lawan-lawan daripada yang sudah dilalui. Lawannya apa? Sekarang kita misalnya kaya, apa, senang. Suatu saat nanti kita pasti akan merasakan yang namanya susah, sedih, itu pasti. Ya, selama ada orang yang berbicara, maka lawannya orang yang berbicara adalah mendengarkan. Ya. Jadi jangan sampai sana berbicara, terus pas apa saya ngedengakin apa? Atau begitu juga sama-sama mendengarkan. Tenang, kopi satu majelis. Coba ini majelis ini ya, majelis muasyirah, kita berkumpul. Ya, gak ada yang ngomong nih, menanam diem. Ya, cuma sekedar apa itu? Gelak tolaqatul wajhi, manis muah, saya mesem. Ya. Ada sih ngomong, ayo. Berarti tidak ada apa sih? Makhluk sosial baik. Ya, paling tidak waktu bada saya ngomong. Kemudian itu saya nomor love ya. Yang pertama tolaqatul wajhi, yaitu tersenyum, memanis muah, walinul janibi deban lemah lembut. 3 wal isgha'u ila haditsil ashir, dan mendengarkan terhadap perkataan di dalam pergaulan. Nomor 4 wal waqaru bila kibrin, ben jatmikah. Apa jatmikah ini? Ini bahasa Madura nih, jatmikah bahasa kalian ya? Apa jatmikah? Jatmikah itu adalah sopan. Wal waqaru ben sopan bila kibrin tak kalah ben takabur. Ya, ketika bergaul seperti ini sopan. Tadi malam ketika bergaul di dalam majelis Ratibul Haddad itu semuanya dengan sopan, tidak takabur. Jangan takabur. Wasukutu indal hazli, nomor 5. Wasukutu ben neng. Indal hazli enalekana agaja. Wasukutu ben neng indal hazli enalekana. Jadi jelas di suatu perkumpulan itu pasti ada yang namanya bergurau ya. Ketika bergurau sekiranya ada pas nyaman agak ya, itu terkadang senang tapi terkadang membuat orang emosi ya. Makanya itu pesan saya, di antara kalian itu mengumpamakan agak, silahkan agak bisa kanjaan, oke, nggak apa-apa ya, tapi satu, seagreja awas ya, hati-hati jangan sampai melampaui batas. Seegejain, nah, seegejain ya, jangan sampai gempang musuh
Sebab kalau misalnya kita pas ndik kancah, pas ngosokan, siapa saya akan kancah namanya? Kan begitu. Orang kalau misalnya seseorang itu kalau gampang marah, nggak ada orang lain yang mau berteman dengan dia. Jadi kalau misalnya ditanya, ben akan tak berhenti, wajah apa? Ngosokan. Dan itu kenyataan. Ya, pas umpama ageje itu jangan sampai terlalu parah. Jangan sampai melampaui batas. Ageje biasa ya. Jangan sampai melampaui batas. Umpama sampai cak ngocakin nebarakan. Sampai cak ngocakin embana. Jangan. Pemban mula kamu yang majung Jangan begitu. Ya. Sikong ya. Intinya jangan sampai bawa nama orang tua. Jadi ketika itu bagaimana? Wasukutu indal hasri nanang nalekana ageje. Kemudian wasufhu aniz zalali benyokorah aniz zalali dari tabdacar wal muasati ben saling bantu, saling membantu. Biasanya kalau dalam suatu perkumpulan itu biasanya ada kata-kata terdecar gitu. Ya, pokoknya ada kata-kata sesuatu kata-kata yang tiba-tiba keluar gitu tanpa disengaja. Nah, dengan cara seperti itu, kita itu nyepora. Ya, karena hanya mata belajar itu pasti gak sengaja. Lain mengumpama orang yang sengaja. Wal muasati dan saling bantu. Ya, saling membantu. Dalam satu majelis umpama ada musyawarah tentang mau mengadakan suatu acara atau kerja bakti misalnya dalam masyarakat, Pak RT, Pak RW muncul masyarakat. Ya, berarti itu kan akhirnya kan mereka kan berkumpul. Setelah berkumpul, apa yang dimusyawarahkan misalnya? Yang dimusyawarahkan sekarang setiap hari Jumat kita harus adakan yang namanya kerja bakti. Terus nanti kalau malam harus ada yang namanya ronda. Itu yang dimusyawarahkan. Ke rumah. Ya. Wal muasati dan kita harus saling membantu. Ya. Jadi karena itu acara atau programnya Pak RT atau Pak RW misalnya seperti itu, kalau kita punya ide ya kita sampaikan. Kita punya akal, kita sampaikan. Ya, saling membantu. Andai kata sana mau mengadakan yang namanya kerja bakti, ya kita bantu. Andai kata sana mau mengadakan yang namanya ronda, ya kita bantu. Karena kita hidup bermasyarakat. Wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina fa inna dzalika mujibul lis-suquti min a'yunin nas wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.